Mendengarkan penjelasan cemiran sedang penuh hanya terbang. Kalian pikir menjadi guru itu mulia dan penuh dengan penghormatan? Kalian pikir dunia pendidikan kita ini sedang baik-baik saja? Berhenti hidup dan ilusi. Hari ini saya akan membedah sebuah buku yang menelanjangi sebuah kemunafikan atau kebobrokan sistem pendidikan kita. Novel yang berjudul Pak Guru karya Awang Surya. Banyak dari kalian yang berteriak soal moralitas dan masa depan bangsa di media sosial, tapi menutup mata pada realitas di lapangan. Buku ini sebagai dongeng pengantar tidur tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Ini adalah laporan investigasi bernuansa sastra yang menampar wajah saya atau wajah siapa saja yang masih peduli dengan generasi seperti ini. Nah, maka dari itu, mari kita bedah isinya. Awang Surya menyajikan sebuah narasi tentang seorang pendidik ya dengan idealisme baca. Dia masuk ke kelas dengan niat mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Tapi apa yang dia hadapi? Tembok birokrasi yang membusuk. Sang tokoh utama harus bertempur di dua garis depan. Di dalam kelas, dia bertarung melawan kebodohan dan minimnya fasilitas yang sering tidak masuk akal. Dan di luar kelas, dia harus berhadapan dengan sistem kaku, kesejahteraan yang memprihatinkan, dan oknum-oknum yang mempolitisasi ruang belajar. Buku ini menyoroti dengan brutal bahwa idealisme saja tidak cukup ya untuk bertahan hidup di medan perang pendidikan kita. Seringkali integritas moral itu dihargai lebih rendah daripada tumpukan kertas laporan administratif. Kekuatan utama novel ini ada pada fondasi psikologis karakternya. Penulis tidak menciptakan sosok manusia setengah dewa yang selalu benar atau menang. Tidak. Tokoh utamanya bisa merasa sangat lelah. Dia bisa marah, dia bisa putus asa, dan dia bisa mempertanyakan kewarasannya sendiri karena mencoba jujur di lingkungan yang korup. Ini membuat Pak Guru terasa sangat nyata. Sampai-sampai membacanya akan membuat dada kalian sesak. Bagi kalian yang terbiasa menikmati fasilitas pendidikan yang mewah di kota-kota besar, buku ini akan memaksa kalian melihat roda kehidupan di daerah-daerah pinggiran, tempat di mana sekadar bisa membaca saja sudah dianggap keajaiban. Tapi saya tidak akan memuji buku ini secara membabi buta, tetapi ada celah yang harus dikritisi. Di dalam beberapa bagian, penyelesaian konflik yang berkaitan dengan sistem birokrasi terasa dieksekusi terlalu cepat dan disederhanakan. Kenyataannya, ya melawan mesin birokrasi pendidikan yang bermasalah membutuhkan manuver politik yang jauh lebih rumit, atau sosial yang lebih rumit, lebih kotor dan melelahkan daripada yang digambarkan di beberapa bab akhir. Namun kekurangan teknis itu tidak merusak pesan utama yang disampaikan dalam buku ini, dan kesimpulannya tetap telak. Kesimpulannya, ya, jika kalian adalah bagian dari ekosistem pendidikan, termasuk saya juga, ya, baik itu seorang pengajar, pemangku kebijakan, atau sekadar orang tua, buku ini wajib hukumnya untuk dibaca. Jangan cuma menuntut sekolah mencetak anak-anak jenius kalau ya tidak tahu gitu ya betapa berdarah-darahnya sistem yang sedang berjalan. Cari bukunya, baca sampai habis, dan gunakan nalar kalian. Kalau kalian merasa buku ini terlalu melebih-lebihkan keadaan, buktikan argumen kalian di kolom komentar, ya. Dan jangan cuma jadi penonton pasif. Sekian dari saya, terima kasih. Selesai. Wassalamualaikum.